Disinilah saya mengajar dan disinilah saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Setianti Arni, SSI. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 4 Tulungagung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta PPG 20159319304, NIM PPG 22312971593. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi teknologi ramah lingkungan di SMP Negeri 4 Tulungagung. Mohon kritik dan saran untuk proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Berikut video proses pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Sempatik. Yes. Kita ulang lagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Sempatik. Yes. Oke. Hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran IPA. Dan sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, siapkan. Siap. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Beri hormat. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Teknologi ramah lingkungan. Sebelum kita belajar, bagaimana hari ini, sehat semua? Sudah sarapan? Sudah. Ya, sebelum belajar harus sudah sarapan terlebih dahulu karena sarapan adalah nantinya bisa menghasilkan energi yang digunakan kalian untuk beraktivitas sehari-hari. Begitu juga kalian belajar, kalian berpikir, ya, itu membutuhkan energi. Nah, sebelum belajar, Bu absen dulu ya. Mengabsen kehadiran siswa siapa yang tidak masuk hari ini. Ya, Bu absen dulu. Azahra,
Citra? Tidak masuk, Citra. Ferdi Akbar? Fernando? Oke. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, kalian masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Oke. Mengenai apa, Nana? Pelajaran minggu kemarin? Mengenai energi, ya kan? Nah, jadi bagaimana memanfaatkan energi? Yang kalian ketahui, energi itu digunakan oleh manusia, ya. Nah, teknologi ramah lingkungan itu kita mencari energi yang dapat diperbaharui. Nah, kalau energi yang dibutuhkan untuk kendaraan, apa, Nana? Bahan? Oh iya, virgin. Bensin dan solar. Iya, kita kasih tepuk tangan. Oke. Itu dari bahan bakar apa? Dari bahan bakar fosil. Iya, betul. Apa itu yang dimaksud dengan fosil? Ada yang dimaksud dengan fosil? Ada yang bisa? Makhluk hidup yang sudah mati, tertimbun jutaan tahun yang lalu. Iya. Nah, berarti bisa diperbaharui atau tidak? Lama ya, tidak bisa diperbaharui. Makanya ada kita manfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dengan bahan yang dapat diperbaharui. Contohnya apa? Bahan yang dapat diperbaharui? Matahari, apa? Aliran air, ya betul. Apalagi? Angin, ya. Panas bumi, iya betul ya. Kita kasih tepuk tangan. Oke, itu bisa digunakan untuk teknologi ramah lingkungan karena bisa diperbaharui. Selanjutnya, Bun akan mengadakan pretest dulu, ya. Linknya sudah diberikan, coba kalian lihat anak-anak, kalian buka pretestnya untuk kalian mengingat kembali materi sebelumnya dan materi yang akan dibahas pada hari ini. 5 menit? Cukup? Ya, oke. Selamat mengerjakan. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, kalian sudah pretest, Bun akan memberikan motivasi. Silakan berdiri semua. Yuk, menghadap ke sini semuanya, keluar dari kursi masing-masing. Boleh? Oke. Keluar dari kursi masing-masing ya. Bin akan memberikan motivasi supaya kalian bisa lebih segar dalam pelajaran hari ini. Ya, bisa dimulai? Bisa, oke ya. Yuk, dilihat. Kita ke kanan dulu ya. Banana dance. Banana, 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 banana. 1, 2, 3, 4. Peel. Banana. Peel, peel. Banana. Cut. Banana. Cut, cut. Banana. Eat. Banana. Eat banana. Shakes
banana, shake, shake, banana, boom, banana, boom, boom, banana. Tepuk pagi, tepuk selamat siang, tepuk malam. Kalau malam berarti tidak tepuk ya. Ayo, selamat pagi, 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 siang, siang, malam. Ya, sekali lagi, pagi, siang, malam, 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 siang, pagi. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke materi. Karena kalian sudah semangat, pretestnya juga nilainya banyak yang bagus. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus lihat dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Kelihatan nggak tujuan pembelajarannya? Ada yang bisa baca? Kelihatan? Kalista, coba baca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang alat penjernih air sederhana dengan tepat. Melalui unjuk kerja, peserta didik harus melakukan uji coba alat penjernihan air yang telah dirancang dan dapat mengumpulkan data yang tepat. Melalui studi literatur dan diskusi kelas, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja alat penjernih air yang dirancang dengan tepat. Ya. Melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fungsi bahan-bahan yang digunakan pada alat penjernih air yang dirancang dengan tepat. Dengan pengamatan dan kerja sama, peserta didik mampu membuat alat penjernih air dengan Ya, atau HOTS communication. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini yang nantinya akan kita pelajari ya. Jadi kalian harus berdiskusi ya, berdiskusi kelompok untuk merancang alat penjernih air sederhana dengan tepat. Melalui unjuk kerja melakukan uji coba alat penjernih air yang telah dirancang, lalu menganalisis prinsip kerjanya dan juga menganalisis fungsi bahan-bahannya serta melakukan pengamatan dan kerjasama peserta didik mampu membuat alat penjernih air dengan benar. Jadi sebelum pembelajaran nantinya yang akan nilai ya, penilaian itu jadi dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikap kalian selama ikut belajar ya, sikap kalian baik spiritual dan sosial. Spiritualnya pada saat kalian tadi berdoa, nah itu bisa dinilai juga. Pada saat sosial nanti kalian berdiskusi, nah antara satu teman dengan teman yang lain bagaimana sikap kalian, dan juga untuk pengetahuannya bisa dilihat dari uji tadi baik pretest maupun post test ya, nanti bisa ketahuan dari pengetahuan, penilaian terakhir keterampilan. Nah itu pada saat kalian diskusi kelompok ya. Jadi dari kerjasamanya, dari diskusinya, dari nanti kalian di kelompok kalian itu bagaimana kalian menyelesaikan LKPD-nya ya, kalian membuat proyeknya. Nah itu nanti nilai ya. Jadi semuanya harus bekerja sama. Materi yang akan dibahas adalah mengenai teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Nah, untuk bidang lingkungan di sini sebelum Bun kasih video dan juga materinya, Bun akan bertanya dulu, akan menyajikan gambar
Kalian bisa sebutkan ini apa anak-anak? Gambar apa? Siapa yang tahu? Oh iya, siapa yang tahu? Riko. Ya, biopori. Biopori. Ya. Ayo diingat biopori. Itu apa? Fungsinya apa? Ya, Virgin? Untuk menyerap air. Iya, boleh, betul, menahan air. Kita beli applause. Terus apa lagi? Fungsinya? Ya? Nurul? Iya, mencegah banjir pada saat musim hujan. Iya, betul ya. Oke. Jadi biopori ini fungsinya adalah selain untuk menyerap air ya atau menahan air, menampung air, juga untuk menyerap air pada waktu musim hujan dan juga untuk proses pembuatan pupuk kompos. Gambar kedua. Gambar kedua ada yang tahu? Fitoremediasi, ya betul. Oke, fitoremediasi, ya ini untuk, ada yang tahu fungsinya untuk apa? Fitoremediasi untuk apa anak-anak? Ada yang tahu? Ini bunga apa? Matahari, bunga matahari. Nah, di luar negeri ini sudah digunakan ya. Selain fitoremediasi ini ya untuk mencegah polusi ya atau pencemaran udara. Jadi bisa diserap atau dikurangi ataupun bisa dihilangkan dengan menggunakan fitoremediasi ini. Ya. Nah, biasanya tumbuhan apa saja yang digunakan? Ya, boleh? Sawi, ya, apalagi? Eceng gondok, apalagi? Padi, betul, apalagi? Tembakau, oke, good. Ini adalah teknologi ramah lingkungan, bidang lingkungan. Ya, jadi tadi yang pertama tadi biopori, yang kedua fitoremediasi, yang ketiga toilet pengompos. Oke, ini toilet pengompos. Apa itu toilet pengompos? Toilet pengompos ini pakai air tidak? Tidak, ya kan? Tidak pakai air. Nah, berarti ditambah apa? Sabut kelapa, apa lagi? Lumut, betul. Lagi serbuk gergaji, ya. Itu jadinya nanti untuk apa? Terjadi dekomposisi, ya. Dekomposisi feses manusia, ya. Yang nantinya akan lebih baik dibandingkan dengan septic tank. Oke. Ya, pertama Bin akan memberikan video, ya. Banjir menerjang 3 desa di Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022 sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat. 3 desa tersebut Desa Kalidawir, Desa Joho, dan Desa Pagersari. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Air menggenangi sawah dan rumah warga. Banjir ini akibat hujan deras melanda Tulungagung sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga menjebol tanggul sungai di Kalidawir. Nah, anak-anak, dari video yang
Bun tayangkan. Ini kalian bisa lihat tadi mengenai apa? Mengenai banjir. Nah, dari artikel ini nantinya kalian bisa melihat ini adalah suatu masalah yang ada di Tulungagung, ya. Nah, selanjutnya artikel lagi. Selanjutnya Bun akan memberikan lembar kerja peserta didik yang nantinya kalian akan berikan solusi dari yang sudah Bun berikan, baik itu video maupun artikel. Solusi apa yang akan kalian lakukan, ya, untuk menuntaskan masalah yang ada di Tulungagung ini. Ya, Bun akan bagikan LKPD-nya. Tiap kelompok harus bekerja sama. Penilaian yang akan Bun nilai, ya, untuk penilaiannya itu adalah penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk sikap kalian pertama, ya, adalah spiritual. Itu tadi Bun perhatikan siapa yang berdoa atau tidak berdoa, itu adalah penilaian spiritual. Jadi nanti jelas Bun kasih nilai di situ untuk nilai spiritual dan sikap. Sosial, nanti penilaian sikap sosialnya bagaimana kalian berinteraksi atau berkolaborasi dengan satu kelompok, ya. Jadi berkomunikasi bagaimana dan berkolaborasi dalam satu kelompok, saling kerjasama, itu sikap sosialnya. Untuk pengetahuannya nanti bisa dilakukan dari pretest dan posttest tadi. Nah, yang ketiga keterampilan, Bun akan lihat dari kegiatan kalian di dalam kelompok. Satu kelompok bekerja sama dengan baik, ya, itu nanti Bun akan nilai keterampilannya. Jelas? Jelas ya. Oke. Untuk LKPD-nya silakan kalian berdiskusi, ya. Kerjasama. Di sini kalian bisa saling berkomunikasi di dalam kelompok kalian masing-masing. Coba Bun akan tanya solusi yang akan kalian lakukan apabila masalahnya itu adalah banjir. Apa solusi yang akan kalian lakukan? Jangan membuang sampah sembarangan. Terus? Membuat resapan air, oke. Yang kita lakukan sekarang, kita akan membuat proyek apa? Nah, kita akan membuat alat pemurnian air sederhana. Nah, itu bisa digunakan apabila air yang sudah tercemar, ya, akibat banjir itu bisa bersih kembali. Bisa digunakan sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan peruntukannya, ya. Nah, jadi itu yang solusi yang kalian akan buat. Betul tidak? Betul ya? Oke. Bun kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalian bisa saling berdiskusi. Yang pertama kalian lakukan itu adalah apa, anak-anak? Mendesain? Iya, mendesain perencanaan proyek. Ya. Kalian bisa tuliskan dulu nama proyek yang akan kalian buat, nah, alat dan bahannya.
sehingga saat air keluar melalui bawah botol air menjadi jernih. Iya, betul. Hasilnya bagaimana? Hasil yang keluar adalah, ya bisa dilihat, jernih atau tidak, anak? Jernih. Alatnya, coba bisa disebutkan susunannya mulai dari apa-apa? Raffi? Besar, 3, kerikil, 4, arang, 5, tisu, 6, air kotor, 7, pasir. Bahwa air yang sudah kotor bisa dijernihkan kembali dengan cara penjernihan air sederhana dan dengan alat atau bahan yang mudah ditemukan. Iya, betul. Ada yang berkomentar dari kelompok lain memberikan tanggapan? Ada? Tidak, berarti sudah baik ya. Kita berikan tepuk tangan dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ya, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakadus Jalibowo, bagian moderator, dan saya Rahman Joko Surantono sebagai narasumber utama. Saya Karisma Yudhina Prena sebagai peserta. Ya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil percobaan kami. Coba perlihatkan dulu alatnya mulai dari apa dan hasilnya. Berarti sudah jernih ya, anak-anak? Bisa dilihat? Jernih? Jernih. Oke. Ya. Kesimpulannya bagaimana? Hmm? Membuat? Ya, filter ya atau alat pemurnian sederhana itu tadi yang sekarang kalian buat. Oke, ada pertanyaan? Ada yang menanggapi? Tidak? Oke, berarti kelompok 2 kita beri tepuk tangan. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ayo lanjut kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kenalkan, nama saya Riko Bagus Saputra. Saya Reno Hardiansyah. Saya Resti Putri Ramadhani. Saya Muhammad Ferus Desianto. Saya Febrilita Kardus Mirambo. Ya, silakan. Bisa dipresentasikan alat yang sudah jadi? Ya. Urutannya apa saja? 1, botol. 2, pisau atau cutter. 3, batu. 4, serat kelapa. 5, bola bata. 6, pasir. 7, air keruh. Selanjutnya, bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya setelah dilakukan penyaringan? Iya, hasil air yang tadi keruh menjadi jernih. Coba bisa diperlihatkan hasilnya. Jernih atau tidak? Nah, jernih. Ada komentar? Ada tanggapan? Tidak ya? Karena hasilnya jernih. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari Air yang keruh dapat dijernihkan menggunakan alat penjernih air sederhana. Iya, betul. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Ramah lingkungan sudah paham? Sudah ya? Teknologi ramah lingkungan tentang lingkungan kalian sudah paham dalam pembuatannya. Pertama, dengan menggunakan bio, pori, apalagi? Kedua, fito, remediasi, toilet pengompos. Yang terakhir, alat pemurnian air sederhana atau water purification. Nah, itu adalah alat atau teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak?
Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Yun akan memberikan post test. Ya. Dari hasil yang kalian lakukan, Bu Yun akan bagikan lagi post test di sini 10 soal. Semoga kalian nilainya baik, langsung dikoreksi. Ya. Kerjakan masing-masing, tulis namanya. Oke. Semoga hasilnya bisa baik. Oke. Bisa dikerjakan post testnya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Mari kita koreksi. Oke. Oke, nomor 1 B, nomor 2 nomor 2 A, good. Nomor 3 nomor 3 nomor 3 A, ya. Nomor 4 D, ya. Siapa yang betul semua, Nana? Oke, betul semua ya. Jadi untuk nilai ada yang 80, 90 dan juga 100. Oke. Coba kita merefleksikan ya dari pembelajaran yang kita lakukan sekarang. Dari pembelajaran yang kita lakukan sekarang anak-anak, menurut kalian, di sini Bu Yun kasih gambar. Dari gambar yang Bu Yun gambar di sini ya, kalian merasa yang mana? Yang gambar 1, 2 atau 3? Gambar mana? 2. Yang gambar 2. Ada yang lain? Tidak. Oke, yang gambar 2 ya. Berarti kalian merasa senang dengan pelajaran hari ini. Alhamdulillah. Bu Yun juga akan merefleksikan diri Bu Wiwin karena Bu Yun orang biasa, ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Jadi semuanya kita baik tidaknya, ya, sedikit banyak sedikitnya kekurangannya itu kalau kesempurnaan hanya milik Allah. Karena manusia tidak luput dari kesalahan atau kekurangan. Oke. Nah, dari pembelajaran yang sudah didapat bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan dalam materi teknologi ramah lingkungan ya tentang bidang lingkungan kita bisa membuat alat pemurnian air sederhana supaya air yang sudah tercemar atau kotor bisa menjadi jernih kembali. Oke. Nah, dari penilaian Bu Wiwin anak-anak ya, Bu Wiwin akan memberikan reward. Bu Wiwin akan memberikan hadiah bagi tadi yang Bu Wiwin lihat aktif dalam pembelajaran hari ini. Oke. Bu Wiwin akan memberikan reward untuk ya Azahra ya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Oke. Bu Wiwin akan berikan reward lagi pada Zaskia, iya. Selanjutnya Bu Wiwin akan memberitahukan bahwa untuk pertemuan selanjutnya Bu Wiwin akan memberikan materi mengenai teknologi ramah lingkungan juga tetapi bidang industri. Jadi kalian sebelumnya harus kalian baca-baca dulu ya materinya sehingga minggu depan kita bisa bertemu lagi dan juga bisa belajar lagi. Oke? Sampai di sini dulu. Ayo ketua kelas berdoa. Masuk, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Beri hormat. Selamat siang, Bu.
Ya, selamat siang anak-anak. Kalian setelah ini bisa langsung pulang ke rumah. Hati-hati di jalan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.